Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saskia Rafifatunisa dan selamat datang di channel Saskia Rafifatunism. Saya adalah seorang YouTuber yang lahir pada tanggal 30 April 1998. Saya merupakan anak pertama dari dua bersaudara yaitu Iwan Hanuranto dan Rika Gartika. Saya ini sekarang berusia 22 tahun dan tinggal sebulan lagi saya akan berusia 23 tahun. Nah, saya ini dikatakan istimewa karena aku dianggap sebagai penyandang autistik sejak aku masih baru 5 tahun. Tahu gak kenapa seperti itu? Karena gini, autistik itu sebenarnya bukan penyakit, tapi gangguan perkembangan dari saya semenjak umur 5 tahun. Makanya tuh saya itu dianggap tidak normal, tapi sekarang alhamdulillah saya udah kembali normal walaupun harus bersabar dalam waktu 2 bulan ini. Saya menggunakan video ini supaya kalian tuh bisa ngerti bagaimana saya sebagai seorang penyandang autistik yang bahagia bisa menjadi YouTuber seperti sekarang ini. Karena memang saya ini kan berbeda seperti orang normal lainnya, dewasa normal lainnya ya guys. Nah jadi maksudnya ayah saya pernah bilang, "Teh, kamu bikin saja video tentang penyandang autistik." Itu ya sudah aku lakukan. Nah sekarang ini ini adalah video pertama saya yang akan di-up dari YouTube ini supaya nanti penonton bisa tahu kenapa kelebihan kekurangan saya bisa seperti ini, kenapa saya dianggap autistik. Nah, saya ini udah lulus dari kuliah yang memutuskan untuk bekerja di sini work from home karena lagi pandemi. Ini sebenarnya saya sudah perencanain buat bekerja di PT Panjirama Otomotif Promotor Indonesia yang di BSD. Itu tempat dimana 3 tahun lalu saya magang di sana. Aku suka banget pekerjaan di sana karena memang saya pernah diterima gaji selama sebulan itu adalah 3 juta. Namun karena lagi pandemi covid begini, keadaan seperti yang sekarang ini nih, jadi ini adalah keadaan dunia yang sedang berjuang melawan covid. Jadi ya, kita hanya menunggu setahun lagi sampai benar-benar vaksinasinya benar-benar berjalan dengan sempurna, sampai warga benar sembuh dan ada bebas mana saja. Nih sekarang saya mau membuat video ini sekaligus untuk bekerja, bisa mendapatkan uang dari motivasi. Tapi jangan dulu karena saya belum saya udah umurnya udah 18 tahun ke atas, walaupun subscriberku belum lebih dari 1.000 atau 10.000. Viewernya juga belum banyak. Jadi makanya saya bekerja keras karena ini baru pertama kali saya membuat video ini karena saya dianggap belajar di akun baru Google yang baru sejak awal bulan ini saya bikin sesuai rekomendasi dari ayah saya Iwan Hanuranto. Dan kebetulan ayah saya juga udah lama banget menjalani pensiun karena udah nggak bekerja lagi, terutama tapi ayah saya udah bikin perencanaan bikin usahanya itu usaha penjualan mobil terutama Mercy dan GMI itu satu-satunya. Tapi sekarang GMI udah nggak ada lagi karena memang udah mulai fokus ke Mercy Benz. Ya kan Mercedes-Benz itu kan memang merupakan merek mobil yang pernah selalu ayah kerja di sana, tepatnya di Jakarta. Nah, kalau mau tahu ayah memang berencana untuk menjual mobil bukan hanya Mercy tapi yang lain, dan juga toko HNI yang baru-baru ini baru direncanakan model, walaupun belum belum jadi tokonya karena memang harus menunggu beberapa waktu lagi. Nah, untuk soal penggunaan laptop nih saya baru menggunakan laptop ini bukan hanya untuk bekerja video tapi juga untuk kegiatan break lainnya karena kuota saya itu hanya butuh 3 jam. Nah, baru biar kalian tahu step support aku kan kasih tau ke kalian kenapa menggunakan laptop harus 3 jam. Sebenarnya kan menggunakan laptop itu kan bebas, tapi yang sejak aku di masa probation waktu itu tuh pengalamannya saya tidak diperbolehkan menggunakan laptop di rumah sampai wifi-nya datang. Itu karena saya memang sekarang nggak mencuri ya. Sebenarnya mencuri itu sama ada perbuatan dosa, bukan hanya mencuri barang-barang dengan diam-diam, tapi juga mencuri kesempatan, mencuri wifi orang tanpa izin dan sebagainya. Termasuk juga mengambil atau menggunakan barang-barang orang lain tanpa izin yang mengakibatkan ayah itu sampai marah sama saya. Kenapa saya seperti itu? Akhirnya aku baru sadar karena jadi penggunaan laptop itu tuh harus butuh minimal 3 jam. Pilih cari waktu. Nah ini sekarang aku udah planning sih, aku baru sudah ingat banget kalau penggunaan laptop itu tuh hanya boleh 1 hari 3 jam. Ini berlaku sampai tanggal 10 Mei. Atau kalau mau cepet kalian bisa support aku untuk bisa gunakan laptop 3 jam masing-masing waktu.
bisa di waktu pagi 3 jam, siang setidaknya, atau sore 3 jam, atau malam 3 jam. Tapi untuk sementara ini 3 jam dulu dalam satu waktu ya, pilih salah satu. Sebelum nanti 3 jam sebelum tanggal 10 Mei ya, itu hari Senin kalau nggak salah ya, itu 10 Mei itu tuh ayah saya akan menambahkan kuota jam bebas atau tetap 3 jam. Kalau misalnya nih saya tidak akan berjanji tidak akan berdiri sendiri dan tidak bergumam, tidak berdengung, atau tidak mengeluarkan suara aneh dan sebagainya. Pokoknya semua yang tidak dilakukan oleh orang dewasa seperti saya, terutama saya ini seorang penyandang autistik yang bahagia. Dan benar dari itu kenapa sekarang ini saya membuat video ini bukan hanya tujukan saja untuk hiburan, tapi untuk mencari uang. Tapi sekarang belum dulu karena memang masih awal-awal ya. Karena nanti saya takutnya kalau misalkan saya monetisasi tanpa bantuan, itu kadang saya suka salah, takutnya melanggar kebijakan seperti pengamat foto. Saya menggunakan YouTube itu tuh kadang-kadang pertama kali latihan itu melanggar hak cipta hingga akhirnya akun saya harus dihapus dan diganti dengan yang baru. Nah, karena ini pesan buat kalian nih, pesan buat kalian yang menjadi YouTuber seperti saya, jangan mencuri video milik orang lain, kecuali video sendiri tidak apa-apa, tapi harus dengan kreasi sendiri, nggak boleh nyuri atau meniru identitas orang lain. Jadi saya memang sudah baru sadar sekarang sejak awal bulan ini. Makanya bagi kalian yang ingin bershare itu, silakan kalian itu selalu support saya biar menjadi seorang penyandang autistik bahagia pertama yang menjadi seorang YouTuber. Terus nih, dari pengalaman ini nih, kenapa tanggal 10 Mei? Karena gini, 10 Februari 2021 yang lalu tuh akhirnya wifi saya udah dipasang di rumah. Ayah memberikan pengaturan, nanti pakai laptopnya minimal 3 jam sampai tanggal 10 Mei. Nah, aku sampai tidak lupa itu, tapi waktu sejak kemarin aku kadang melakukan kesalahan kecil, yaitu memecahkan barang-barang seperti gelas blender dan mangkok. Aku udah pikirin nih, kenapa harus itu, karena saya ini adalah itu tuh buru-buru, tapi makanya fokus ada satu-satunya cara bisa memusatkan kepikiran yang satu. Jadi misalnya contoh, makan tidak boleh sambil menggunakan gadget ya, tidak boleh sambil menggunakan gadget seperti nonton TV atau menggunakan HP. Itu sebenarnya tidak boleh, karena aku udah baca di website itu bisa mengakibatkan obesitas ya. Yang kedua nih, aturan selalu nurut sama orang tua. Nah, ini tuh penting sekali, karena saya tuh juga orang dewasa tuh harus, sebagai anak yang sudah berumur dewasa tuh harus selalu menuruti nasihat orang tua. Misalnya, ayo sholat berjamaah. Nah, sebenarnya tuh kemarin hari ini tuh saya memang kadang suka terlambat sholat berjamaah karena keterlambatan waktu atau sebagainya, karena aku terlalu fokus dengan hal lain. Tapi akhirnya dia sadar bahwa akhirnya sholat berjamaah. Tapi kadang-kala tuh aku selalu bertanya, ayah sholatnya mau di mana? Mau di atas atau di bawah? Nah, itu adalah pengalaman kenapa saya itu tuh selalu bertanya, selalu menahan diri, karena kadang harus berpikir dulu sebelum bertindak atau bertanya, karena itu penting sebelum terjadi kesalahan dalam diri kita, dalam hati, sikap kita, pikiran kita. Nah, soal berjamaah ini tuh juga sebenarnya membantu kita tuh berfokus, terutama sama buat video ini buat share ke kalian ya. Ayo, siapa yang ngaku kalian gak sholat berjamaah pahalanya berkurang. Nah, kecuali kalau misalkan ada yang teman perempuan kalian ada yang lagi haid, itu mau sholat berjamaah tiba-tiba haid, ya langsung berhenti. Tapi kalau udah selesai haid harus segera ya, harus bersabar sampai imam itu sebenarnya datang. Pernah sih sekarang kadang-kadang ayahku suka terlambat untuk sholat imam mau berjamaah, karena aku udah berusaha sabar banget untuk aku mau keinginan sholat berjamaah. Nah, terus bunda bilang, udah terus sendiri dulu aja, katanya gitu. Akhirnya waktu asar yang sekarang ini nih, ayo sholat, aku sholat. Akhirnya waktunya sadar aku bisa sholat asar. Alhamdulillah saya tuh bisa mengendalikan diri ya setelah kejadian ayah harus mengurangkan laptop minimal nih. Nah, tapi ya memang sih ada yang sekarang yang support aku kalau tanggal 10 Mei tolong banyak yang minta tolong dong pakai laptopnya 3 jamnya pilih satu waktu bebas, kata gitu. Itu tanggal 10 Mei itu, jadi kita butuh menunggu 2 bulan lagi untuk menunggu persetujuan apakah tanggal 10 Mei itu harus balik ke 3 jam atau harus ditambah di jam bebas. Jadi maksudnya, tapi yang penting setelah tanggal 10 Mei atau sebelumnya itu harus fokus. Misalnya contoh, selain fokus di berjamaah atau
gadget itu juga satu, kecuali ini keadaan lagi emergency, nah itu nggak apa-apa. Nah ini adalah pengalaman saya semenjak ini. Sebenarnya perilaku yang dulu tuh, pengalaman saya menggunakan laptop tuh agak dilarang itu tuh memang sejak aku pindah rumah dari apartemen. Nah aku kadang-kadang suka orang memalukan orang lain yang minta wifi. Nah akhirnya aku dimarahin oleh nasihati. Tapi setelah Desember terulang terjadi nih, akhirnya aku diperbolehkan lagi menggunakan laptop 3 jam. Akhirnya aku baru bisa sekarang sesuai ini. Jadi ada nih pesan buat kalian ya. Kalau kalian mau menjadi orang autistik yang dewasa, ini terutama autistik nih, atau yang dewasa normal, janganlah berbuat hal-hal yang bisa memalukan seperti mencuri wifi, terus bicara sendiri, terus bergumam, berdengung, mengeluarkan suara aneh, terus tidak bisa diam nih, terutama nggak bisa diam nih. Biasanya tuh orang autistik yang bergerak sendiri tuh udah seperti kayak anak-anak loh, anak-anak di bawah umur tuh. Jadi harus tetap diam supaya tidak memalukan. Bisa contoh nih, karena memang orang tua itu tuh memang harus menggunakan kewajiban dan hak kita tuh menjaga kita dari kecil sampai kita dewasa tuh biar anak itu saling mengatur, harus selalu diatur nasihatnya supaya tidak kesalahan. Terus nih gerakan terburu-buru. Nah kalau gerakan manusia ya itu bisa lama bisa cepat, tapi bagi orang dewasa itu harus pelan-pelan loh. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau terburu-buru nih bisa mengakibatkan, misalnya contoh saya ini tidak sengaja terburu-buru mau ngapain untuk suatu jamaah terburu-buru. Nah itu hasilnya tuh jadi tidak fokus dan kehilangan posisi. Ini yang mempengaruhi kita berlanjut ke pikiran yang obsesif adalah pikiran yang lebih didominasi oleh hal-hal yang sangat kita sukai dan tidak mementingkan aturan, melupakan ingatan yang baik. Berakibatnya sih seperti itu. Tapi alhamdulillah syukur saya udah nggak obsesi lagi. Tapi saya lebih terobsesi dengan aturan orang tua dibanding obsesi dengan hal-hal seperti gadget dan sebagainya. Itu hanya memang bisa menghiburi sih, asalkan tidak boleh ekspresi wajah sebagai orang dewasa, tidak boleh senyum-senyum sendiri, ketawa-tawa sendiri, terus nyengir-nyengir gitu. Terus yang ketiga adalah empati. Empati itu harus peduli dengan orang lain, apa yang harus mereka lakukan. Kita tuh nggak boleh gelisah, nggak boleh terus saya bilang kenapa sih Bunda satu. Nah itu satu dari contohnya nggak baik nih. Itu satu contoh ya. Nah satu hal lagi yang unik, sebab sikap autistik yang lain itu tuh selain itu adalah ini harus selalu mengatur waktu kegiatan kita sehari dengan baik. Misalnya saat bangun pagi saya melakukan sholat tahajud. Saya udah pengalaman sih sholat tahajud 2 minggu. Nah 2 rakaat setiap habis bangun tidur. Terus siangnya saya makan siang, bereskan rumah, atau saya pernah membersihkan rumah tuh baru tadi pagi itu sambil mendengarkan murotal. Itu kan wajar karena kan murotal di TV itu tuh memang bermanfaat banget sebelum memulai hari, sebelum melakukan hal lain. Itu lebih utama. Seperti kuota saya mengatakan, jangan lupa untuk selalu memikirkan agama di samping kita memikirkan dunia, karena dunia itu hanya sementara dan agama hanya selamanya sampai mendapatkan pahala dan berkah dari surga. Itulah yang harus kita tahu. Nah, memang zaman sekarang tuh orang dewasa harus selalu berpikiran dewasa, tidak boleh terjerumus dengan hal-hal yang kita membuat kita tuh nggak fokus, terus nggak tenang gitu. Jadi makanya ini adalah perkenalan diri saya dulu dengan channel saya yang pertama tuh, perkenalan diri sebagai autistik. Nah, kenapa setiap autistik itu tuh punya, tapi istimewa itu autistik itu punya keistimewaan, jadi bisa menciptakan sesuatu. Misalnya contoh saya pernah membantu ayah tuh mendownload musik lewat komputer. Akhirnya aku pelajari karena aku dianggap sebagai mereka, karena aku berpengalaman, karena aku memiliki kepintaran di dewasa yang lansia ya. Sebenarnya gini, ayah tuh memang suka sekarang tuh sebagai penyayang, walaupun sikapnya saya ada minta kalian semua tolong ayah saya dicukur, karena kan cukur itu kan wajar kan untuk sebagai syarat sholat Jumat. Nah ini besok nih ayah harus pergi sholat Jumat. Nah itu cukur dan bulu-bulu yang di sini dan di sini tuh juga harus dicukur, supaya kan biasanya kan kalau cukur jenggot atau kumis yang tidak dicuci itu bisa kotor, sama seperti halnya dengan kemaluan wanita ya, yang di sini itu bisa sakit. Nah
yang pesan buat kalian ya, sekali lagi sebelum saya menutup ini adalah tolong bantu saya, minta pada kalian tolong donasi uang kalian sebelum kepada saya kelak, agar saya bisa membantu membagikan untung, seperti saya harus mengganti mangkok yang buat saya makan dan gelas blender, karena Bunda sebenarnya juga suka memasak untuk bikin jus, tapi sejak lulus ini memang salah saya, jadi saya bertanggung jawab untuk perencanaan untuk ini saya juga dapat perencanaan ya. Pertama, setelah COVID-19 itu pergi, Ayah akan mengajak kami itu untuk memperbaiki Xbox. Begitu juga pemasangan kaca yang di lantai atas nih. Karena aku melihat Ayah melihat dinding-dinding yang ada di lantai atas musola tuh harus diberi kaca aja biar cakep. Terus yang ketiga, kursi. Ayah tuh sebenarnya pinjam kursi kerja aku yang ada di kamar aku tuh, yang di sini ini kan kosong. Nih untuk biar aku bisa menggunakan desktop ya, bisa menggunakan laptop untuk menghemat daya ketekmatan laptop ya. Terus yang keempat, nah pembelian mangkok. Mangkok itu tuh sebenarnya diperbolehkan alat bantu khusus untuk anak otistik ya. Tapi saya ini udah pernah dua kali mangkoknya pecah karena aku tadi terburu-buru dan tidak fokus karena fokus dengan pikiran ganda. Nah, tentang gas blender nih, saya pengen banget gak usah beli blendernya aja, cukup gelas blender yang sesuai dengan yang punya lama, atau misalnya beli yang baru, karena memang sekarang tuh cari barang itu tuh parah. Nah, makanya di pesan buat kalian, silakan kalian terus pantau channel video YouTube ke ini supaya kalian bisa tulis komen di bawah dan coba like dan subscribe dan follow sosial media aku juga ada di bawah deskripsi. Semoga bisa bermanfaat bagi kita ya. Mudah-mudahan dengan menonton video dari saya ini saya bisa mendapatkan uang yang lebih banyak untuk masa depan kelak. Yaudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.